Oke, halo guys. Jadi di video kali ini kita bakal bikin tutorial dasar Blender lah ya. Nah, jadi mungkin bagi yang belum kenal aku, perkenalkan aku Nimus Dwi, mahasiswa D4 Animasi, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Oke, mungkin kita langsung aja ke videonya. Jadi untuk langkah awalnya, teman-teman itu harus tahu bagaimana cara menggerakkan POV kita gitu. Spasi itu gimana ya? Kita di sini memakai wheel cursor. Nah, wheel cursor. Kalau kita wheelin ke belakang itu bakal zoom out. Kalau kita wheelin ke depan ya otomatis bakal zoom in. Nah, untuk kita bisa memutar kayak gini, itu tuh kita pencet kursor kita tersebut, wheel cursor kita tersebut. Nah, jadi setelah teman-teman pencet, bebas teman-teman gerakkan mouse-nya kemana aja, itu bakal mengikuti apapun kemanapun teman-teman geser. Selanjutnya, bagaimana cara pindah kayak gini? Nah, itu tuh kita pakai wheel cursor ini, kita pencet, lalu kita tambah shift. Nah, dengan kita tambah shift, itu bakal dia bisa bergeser. Nah, selanjutnya kita masuk ke gimana cara mindahin objek ini. Buat mindahin ini kita pakai G. Nah, kalau kita G, kita bisa narik dia kemana yang kita mau. Buat ngebatalin, misal udah teman-teman pindahin ke sini, tapi belum teman-teman klik ini, masih kayak ini. Nggak jadi pindahin deh, tinggal ke kanan. Kalau klik di sini, dia bakal pindah. Untuk undo sudah jelas, saya sudah pasti coba Ctrl Z. Z untuk undo, Ctrl Z untuk di undo, lido ya atau di undo gitu lah ya. Kita Ctrl Z, Ctrl Z itu kerjanya sama kayak ya pressure process dan yang lainnya gitu. Selanjutnya itu tadi udah G, ada lagi S. S ini size ya. Kita bisa kecilin dia, kita bisa gedein dia sesuai yang kita mau. Buat ngebatalinnya juga sama kayak tadi, kalau misalnya masih dalam interaksi kayak gini ya, klik kanan dia bakal batal balik ke awal. Tapi kalau udah kayak gini, udah kita klik lagi, nah itu kita bisa PS ada R sebetulnya. R buat apa? Ya betul, buat rotation. Jadi kalau teman mau memutar dia, itu kita pakai R. Kemanapun mouse-nya memutar dia bakal ngikut. Di sini ada front orthographic, ada juga right orthographic dan front orthographic, dan juga ada right orthographic, dan ada juga 7 buat apa, kalau di aku ya nampaknya 7 buat top orthographic, dan 9 ini sebenarnya invert sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dari top orthographic kita pencet numpad 9, dia bakal invert ke bottomnya gitu, atau lawan arahnya gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau mulai bikin ya, usahain teman-teman tuh di front orthographic gitu, di orthographic yang depan. Nah, buat teman-teman yang nggak ada numpad itu juga bisa pakai ALT, terus teman-teman kursorin aja kayak gini. Kursornya juga dipencet ya, pencet ALT, terus pencet kursor ke kiri berarti dia muter ke sebelahnya, kanan tidak, kita kursor lagi ke sini, sini, sini. Itu bisa tinggal baca ini aja. Kalau left berarti kiri, front berarti depan, right berarti kanan, top berarti atas, bottom berarti bawah. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke dua mode, object mode dan edit mode. Kalau object mode, teman-teman itu cuma bisa interaksiin satu objek dulu nih. Jadi kita nggak bisa ubah yang detail-detailnya kayak gini. Jadi buat masuk ke situ tuh kita perlu pindah ke edit mode. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ada edit mode. Nah, setelah masuk ke edit mode, teman-teman bakal nemuin 4 vertex ya, kalau ini namanya vertex, titik-titik ini. Di sini ada menunya, yaitu vertex. Select mode bisa dibaca vertex, dan ada line atau edge, juga ada face. Kalau edge ini berarti teman-teman bakal interaksiin garis-garisnya. Nah, kalau face, teman-teman bakal interaksiin si face-nya. Nah, kayak gini. Itu dah ya, beda ya. Line itu garis, face itu space-nya. Kalau vertex itu titik-titik. Misalnya teman-teman masuk edit mode, kalau mau mindahin dia ke sini, itu bisa pakai G ya, pakai G.
Kita bisa pindah ke sini, terus kita bisa pindahin ini juga ke sini, bebas sesuka kita. Nah, kayak ini. Nah, di edit mode, kalau teman-teman mau gerakin edge-nya gitu, edge, di garisnya, teman-teman bisa kayak gini. Nah, garis-garis yang ini, kalau tadi teks kan cuma di satu titik ya. Satu titik itu juga bisa 2 titik sih sebenarnya, atau lebih. Kita pencet shift aja. Nah, kalau kita nggak pencet shift, dia cuma selection satu-satu. Kalau kita pakai shift, dia bakal selection berapa yang kita pilih gitu. Nah, ini buat edge juga gitu sih. Klik ini, kita giniin, dia bakal pindah ke sini. Klik ini kita giniin ke sini. Kalau bisa sama sih. Maksudnya sama tuh interaksinya ya gitu. Oke. Mungkin itu buat edit mode. Terus di edit mode ini kita bisa teman-teman mau lagi deh buat ke semua kayak cube semuanya. Nah, misal aku mau nambah garisnya gitu. Misalnya ini kan cuman kubus biasa ya, ada yang istimewa gitu. Misal aku mau nambah garis kayak ini. Nah, kalau aku tambah garis kayak ini, dia tuh bakal gini. Jadi interaction kita tuh bertambah. Gitu banyak nanti bakal temen-temen kegunaan ini gitu. Nah, caranya itu kita pakai Ctrl R. Ctrl R ini kita bakal nambah vertex. Di yang ini tuh bisa kita interaksi juga kayak sebelumnya. Misal aku S ini buat size aja gitu. Nah, ini bakal bisa jadi kayak gini. Buat shortcut pindah ke object mode itu tinggal pencet tab di keyboard. Tab lagi kita masuk edit mode, tab lagi kita masuk object. Kita bisa bikin kayak gini. Iya, berarti kita di sini juga mau nambah deh. Kita juga bisa interaksi kayak sebelumnya. Nah, dia bakal bertambah kayak sebelumnya juga. Nah, buat nentuin gimana dia bisa pindah kayak gini tuh cuman dari mouse aja teman-teman. Misal teman-teman mau bikin dia di tengah ini, tinggal ini lokasiin aja mouse-nya di lokasi yang dia tuh bisa gitu. Nah, mungkin buat sumbu kayaknya. Bisa kalau kita G aja, nggak kita pakai sumbu, itu tuh bakal ya bisa jadi dia tuh nggak lurus gitu. Kalau kita nggak dari depan, pencet satu itu dari depan. Berarti yang ini kan berarti sebelah kanan nih, kita pencet 3. Nah, dia tuh nggak lurus kan, nggak di tengah. Kalau kita gini, itu bakal ngabisin waktu teman-teman. Bisa cuma ngabisin waktu. Caranya yaitu dari awal kita harus pakai sumbu. Sumbu itu ada, pencet Y dulu. Nah, sumbu itu ada Y itu sumbu sana, ini ada garis hijau, sumbu Y. X berarti ke depan belakang, Z atas bawah. Nah, kayak gini. Kalau kita mengaplikasikan sumbu, itu otomatis bakal lurus dia. Misal X, nah kita lihat lagi dari POV kita. Nah, dia lurus ya. Kalau di samping, bakal kita bisa lihat ini. Kalau yang punya numpad itu tuh bisa pencet numpad 4, 2, 6, 8 sih buat geser-geser kayak ini. Lebih leluasa lah kalau kita memiliki numpad. Nah, selanjutnya buat kalau teman-teman lihat di sini itu tuh banyak kotak-kotak yang masih kelihatan gitu. Belum rapi lah. Kita tuh bisa mengaplikasikan klik kanan. Cara bisa klik kanan ini cuma teman-teman klik objek, klik kanan. Nah, kalau teman-teman nggak klik objek ini, teman-teman klik kanan juga bisa sih sebenarnya. Cuman dia tuh nggak ada targetnya gitu. Kalau ini kita klik terus kita klik kanan. Dalam tulisan di sini ada set smooth, ada set auto smooth, ada set flat. Nah, kita tuh umumnya kita tuh bakal pakai dua ini, auto smooth atau set smooth. Nah, seperti namanya bisa teman-teman bayangin lah ya. Kalau set smooth ini berarti dia emang smoothin semuanya ya. Kalau set auto smooth itu dia bakal smoothin area yang dia identifikasi itu perlu di smoothin gitu. Nah, kalau smooth itu keseluruhan, set auto smooth itu area yang rasa dia itu perlu dia smoothin. Set flat itu bakal balik seperti awal lagi. Tadi kan aku baru aja ngenalin G, S,
terus juga sumbu X, sumbu Z, juga ada S. Nah, S juga bisa sih S disumbuin. Kalau S disumbuin, kalau sumbu X berarti dia cuma nambah ke garis-garis ini gitu. Gedenya jalannya ke garis-garis itu. Kalau pakai sumbu Y, dia bakal ke depan ke belakang sesuai sumbu. Z juga gitu sih. Nah, kita juga bisa extrude. Extrude ini tuh apa? Vertex baru yang ditarik ke atas gitu. Dia bakal bikin edge face yang baru gitu. Nah, kalau kita Ctrl Z, dia bakal balik lagi kayak semula. Ini juga sama sih, bisa pakai sumbu X juga, Y juga, Z juga. Nah, itu buat Y ya. Terus juga teman-teman bakal nemuin di sini juga ada insert. Nah, insert itu sebenarnya kalau kita pakai shortcut itu dia I. Teman-teman baca I, dia bakal nge-insert. Insert itu apa? Dia itu bakal ngebikin satu kotak kecil di antara face ini gitu. Terus juga ada bevel. Bevel ini apa? Bevel ini kalau aku biasanya umumnya pakai dia di edge ini. Yes. Mungkin teman-teman masih belum tahu ya shortcut pindah-pindah ini. Itu tuh pakai bukan dari numpad ya, tapi pakai angka yang di apa? Yang 1 2 3 ini. Nah, teman-teman bisa pakai ini, dia bakal pindah-pindah. Kalau satu itu versi vertex. Kalau kita nyobain kita masuk ke materi bevel tadi, kalau kita bevel itu sama kayak tadi, itu nggak ngaruh, kita perlu ngeblok dulu baru bisa kita bikin yang ngaruhnya. Nah, sebelum itu kegunaan bevel ini apa sih? Kalau aku seringnya pakai bevel ini di edge ya. So ini, aku bevel, Ctrl B. Shortcut itu Ctrl B. Jadi kalau aku bevel, dia tuh bakal bikin kayak gini teman-teman. Nah, misalnya ini kotaknya kan ngotak aja nih, lurus aja nih. Kita mau dia tuh lebih gimana ya, kayak cikung ini. Kita tinggal Ctrl B, dia tuh akan bikin kayak gitu. Ya, cikungannya tuh lebih smooth. Ini kayak misalnya kita Ctrl B. Nah, ini. Kalau cuma satu aja, dia cuma bakal kayak gini. Lebih jelas kita masuk ke objek mod, dia cuma bakal cikung gitu. Kalau kita Ctrl B-nya, tuh kita scroll, kita tambah, dia itu bakal lebih smooth teman-teman. Nah, bisa melihat dia jadi lebih smooth. Oke, coba kita delete dulu. Kita masuk ke cara nambahin mesh. Itu tuh pencet shift A ya, pencet shift A, bakal ada mesh. Nah, di mesh ini sebenarnya masih banyak ke bawah, nanti lah kita fokus di dasarnya dulu. Itu ada plan itu apa, bisa teman lihat itu plan. Nah, ini plan dia cuman persegi yang gak ada volume-nya. Kalau kita simpan lagi, kalau meshnya cube itu dia tuh kubus sesuai namanya. Shift A lagi, itu ada circle, itu cuma lingkaran ya. Ini bisa kita extrude. Nah, dia bisa bikin lingkaran kayak gini. Extrude oke ya. Sumbu E, X, nah, kayak gitu. Itu kalau circle. Juga ada UV sphere. Misal teman mau bikin bola, nah dia udah ada meshnya yang bikin bola. Tapi bang, ini tuh banyak kotak-kotaknya gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita klik kanan, kita kasih set semua. Nah, dia bakal bulat, kayak bulat sempurna ini. Misal di sini aku mau bikin pohon. Nah, kalau aku mau bikin pohon berarti aku butuh silinder kan, yang kayak gini. Kita kasih dulu. Oke. Aku mau bikin pohon bikin pohon low poly aja dulu ya. Kita tambahin silinder lagi. Nah, di sini bisa kita ubah ya. Di sini tadi pilihannya bisa teman-teman klik ini yang ini. Nah, itu tuh vertikalnya bisa kita atur. Vertikalnya ini apa? Itu banyaknya titik-titik yang bikin dia tuh jadi
Nah, di sini kita bisa nambahin atau ngurangin vertikalnya. Misal aku cuma mau bikin pohon lopui kayak gini kan. Nah, terus kalau aku mau bikin dia panjang, aku tinggal pindahin dulu. Terus aku drag dia bakal memanjang. Nah, ini masih di object mode ya. S terus tunggu Z dia bakal memanjang ke atas. Nah, terus kita mau bikin apanya daunnya. Itu bisa kita shift A lagi. Kita masukin silinder lagi, kita GZ ke atas, tunggu Z. Terus kita S, kita gedein. Nah, terus kita masuk ke edit mode, kita pilih face yang ini, kita klik, kita masuk ke bagian yang face yang ini, terus ini kita tinggal S-in aja. Nah, misal kita mau bikin dia itu banyak-banyak gitu kan, nah, tinggal lihat saja sebagus mungkin. Nanti aku pindah ke ortografi dulu biar kelihatan semua ya. Buat ngeblok semua tuh nggak perlu harus kayak gini ya. Kita perlu pencet A aja itu udah semua tuh. Kalau kita di edit mode ya, itu bakal ngeblok semua yang ada di itu bakal ngeblok semua vertex, blok, edge dan juga face kita. Terus kita tinggal pindahin ke bawah. Kalau pohon itu nggak mungkin lurus-lurus aja kan, terus kita rotate dikit. Nah, udah. Misal ini udah, kita bikin pohon pinus deh yang gampang. Terus kita tinggal pindahin, kita rotate lagi, pindahin di sini. Udah, terus kita shift D. Nah, buat ngopi tadi itu bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, itu bisa. Nah, dia udah copy. Kalau kita pakai Ctrl C, Ctrl D, Ctrl V itu kayak ada dua jalan lah gitu. Ada dua lah yang harus kita pencet juga. Jadi buat cepat itu kita langsung shift D. Nah, dia bakal copy. Nah, biasanya ini tuh kita perlunya kayak gini. Kayak ini lah. Nah, kita pilih ini. Terus kita pilih 3 ini. Kita langsung shift D aja. Kita kasih sumbu Z, kita ke atasin lagi. Kita kecilin dulu. Misal teman-teman merasa ini belum lurus, ya tinggal dipindah-pindahin aja. Ini kegedean banget, tinggal dikecilin aja. Pindahin lagi. S, D, itu aja sih. Simple ya. Keren simple. Nah, misalnya kayak gini aja dan dulu kan. Urutan pohon kita kayak gini, ya kan. Nah, udah buat pohon pertama yang teman-teman bikin itu udah selesai. Nah, selamat teman-teman, berarti udah berhasil bikin satu misal nanti kebutuhan ini kita perlu buat environment karya kita gitu. Teman-teman udah berhasil bikin environment low poly. Kalau teman-teman butuh dia tuh smooth, tinggal kalau di object mode dia kurang lebih sama kayak edit mode sih. Kita bisa milih-milih lebih kalau kita pakai shift gitu. Shift terus kita klik. Nah, kita masukin ke set smooth, dia bakal smooth. Kita masukin ke set auto smooth, dia bakal auto smooth. Itu juga yang lebih gitu sih. Nah, ini udah berarti udah set kan kebetulan pohon-pohon yang misal pohon itu mana ada yang kayak gini bang, teman-teman tuh bisa kerja ini misalnya ya senyum gimana aja boleh juga ya, kalau teman-teman mau pilih yang tadi itu juga bisa. Jadi udah kita masuk ke objek mode lagi. Teman misalnya di sini satu pohon kita udah berhasil bikin. Mungkin buat tutorial dasarnya yang lanjutannya bakal kita bahas di next video. Buat tutorial dasar kayaknya ini aja dulu deh. Coba teman-teman bikin, nanti teman-teman komen karya teman-teman, nanti biar aku lihat gitu. Nah, silahkan teman-teman belajar seperti yang udah saya jelasin tadi.
Sampai jumpa di video selanjutnya.